A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Ustaz Irsan Bidin MA, Ustaz Isran Bidin MA, serta Ustaz Dr. Indra Martian. Beliau masih ada di belakang menyusul insyaallah. Ketua DKM serta staf serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merahmati kita, masih memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kajian Tarhib Ramadan yang insya Allah nanti akan diisi oleh guru-guru kita. Karena tidak terasa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia sebentar lagi akan menyapa kita, bulan Ramadan. Mudah-mudahan tentu kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan yang mulia ini. Sebagai ibadah tertua di muka bumi ini, bulan Ramadan yang berlaku sampai sepanjang zaman, tentu sangat dibutuhkan oleh manusia, karena manusia membutuhkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal besar bagi kita, bagi manusia, agar menetralisir dosa-dosa kita, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, karunia dan mendapatkan surga eksekutif, yaitu surga Ar-Rayyan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada acara Tarhib Ramadan ini tema besar kita adalah bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kami akan bacakan dulu CV dari kedua pembicara kita, pemateri kita, yaitu Dr. Indra Martian serta Ustadz Isrin Bidin MA. Yang pertama adalah Dr. Indra Martian. Ustadz Dr. Indra Martian Eskom, Esos, MAG, PhD, lahir di Majalengka tanggal 29 Maret 1980 Masehi, tinggal di Bekasi. Riwayat pendidikan Universitas Sultan Zainal Abidin, Unisya, Malaysia, S3, Doctor of Philosophy, Pemikiran Islam dan Peradaban, lulus tahun 2021. Kemudian Universitas Islam Jakarta, S2-nya jurusan Pemikiran Islam, lulus tahun 2016, dan STAI Indonesia Jakarta S1-nya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPAI, lulus tahun 2020. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Muhammadiyah Jakarta S1 jurusan Teknik Informatika, lulus tahun 2014. Sertifikasi peserta Seminar Public Studi Komparatif 1 Abad Pendidikan Islam Turki dan Nusantara, Hasrat Foundation dan WIN Jakarta, tanggal 18 Desember 2017. Serta sertifikasi metodologi penelitian Research of Methodology Class, yaitu di Universitas Uniza Malaysia pada tanggal 11 sampai 15 Maret 2018, dan masih banyak
sertifikasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kemudian karya tulis yang pernah beliau karyakan adalah paper berjudul The Role of Internet and Social Media in the Spread of ISIS in Indonesia, Halaqa Islamic Education Journal ISSN, yaitu pada kemudian buku berjudul Feminisme dalam Islam Sudut Pandang Aceh, ditulis bersama Cut Trasri Minarlisa. Masih banyak berbagai macam karya tulis yang ditulis oleh Ustadz Dr. Indra Martian. Kemudian selanjutnya adalah artikel dan tulisan di media. Artikel berjudul Samakah Akhlak dan Budaya dengan Agama? Suara Islam. Kemudian artikel yang berjudul Bebaskan Ustadz dan Masa Depan Gerakan Islam, Suara Islam 9 Januari 2021. Berikutnya adalah riwayat pendidikan Ustadz Dr. Indra Martian. Riwayat pendidikan dosen pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun UIK Bogor 2 Januari tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian kepala AIK dan kemahasiswaan, wakil rektor AIK dan kemahasiswaan di Institut Muhammadiyah. Kemudian Direktur Kajian Diklat dan Peradaban Center of Study for Indonesia Leadership, yaitu CSIL, tahun 2020 sampai 2025. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Multimedia Modern, yaitu Pondok Pesantren Al-Fatih yang baru berdiri di Jonggol, ya, masih membuka pendaftaran sederajat tingkat SMP dan SMA. Kalau seandainya para jamaah sekalian membutuhkan, ya, untuk anak-anaknya mondok yang punya keahlian di bidang multimedia, maka Pondok Pesantren Multimedia Modern Al-Fatih membuka pendaftaran yang seluas-luasnya. Kemudian untuk pemateri yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Ustadz Isran Bidin MA, lahir di Kuntu Riau 30 Januari 1980 Masehi. Aktif berdakwah di Kota Pekanbaru Riau bersama lembaga dakwah MDI Pekanbaru. Aktif berdakwah di berbagai daerah seperti di Riau, Sumatera Barat, Palembang, Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya. Corak dakwah dari beliau adalah tafsir Al-Quran, sejarah Islam, dan tahfidzul Quran. Pendidikan S1, S2, S3 di Win Syarif Kasim Riau. Lulusan Pemuncak Universitas semasa S1 dan S2. Sekarang beliau dalam proses menunggu sidang ujian dokter S3 di Win Suska Riau saja. Ustadz Isran Bidin MA, pendiri dan pimpinan pesantren Tahfidzul Quran Hadis Robani Internasional Pekanbaru. Pencetus metode hafalan Al-Quran Robani 4-8 halaman dalam sehari. Moto menghafal itu mudah tanpa mengganggu aktivitas. Mungkin itu saja para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan dari kedua pemateri kita, ya. Maka kita masuk kepada pemateri yang pertama, yaitu Ustadz Dr. Indra Martian yang akan menyampaikan materinya kurang 45 menit, Ustaz. Waktu yang kita siapkan 45 menit. Tema Ramadan Bulan Perjuangan. Kami persilakan waktunya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baik, yang kami hormati tentu guru kita semuanya. Ya, hari ini alhamdulillah baru jumpa dari Riau ya dengan Al-Ustaz Isran Ad-Doktor Isran Bidin Ema ya. Jadi tadi moderator menyebutkannya dengan hanya gelar MA. Beliau sudah sidang tertutup UIN, jadi sudah layak mendapatkan gelar Ad-Doktor ya, doktor dalam bidang pendidikan Islam salah satu ya. Baik. Kemudian yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta tidak lupa jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita akan segera memasuki bulan Ramadan dalam hitungan kurang dari 30 menit atau 30 hari ya. Kita akan masuk dalam bulan Ramadan, di mana bulan yang memang hampir pasti ditunggu oleh semua umat Islam karena saking mulianya bulan Ramadan. Dan kemudian penantian panjang selama setahun setelah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana doa kita ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul menyampaikan bahwa kemudian ya agar memberkahi ya bulan Rajab dan Sya'ban yang memang 2 bulan kita persiapkan sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semuanya kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tentu hari ini, pagi ini ya jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita kemudian bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim untuk memperdalam terkait dengan ilmu khususnya terkait dengan ilmu menyambut tarfi atau menyambut Ramadan. Insyaallah hari ini nanti kita akan kaji, saya akan menyampaikan terkait dengan ya bahwa bulan Ramadan bulan perjuangan, dan insyaallah Ustaz Isran ya nanti ini akan menyampaikan kaifiyah Ramadan, bagaimana untuk mendapatkan Ramadan yang penuh keutamaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mudah-mudahan salawat dan salam tersampai kepada junjungan kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin mengambil tema terkait dengan Ramadan bulan perjuangan. Sebelum masuk ke inti topik pembahasan bahwa Ramadan bulan perjuangan, alangkah baiknya kemudian kita membahas terkait dengan masyru'iyah ya. Kenapa disyariatkan puasa di bulan Ramadan? Jadi di dalam Islam tentu kita beribadah itu harus berdasarkan dalil. Beribadah berdasarkan dengan hujjah, beribadah berdasarkan dengan ya dalil yang jelas. Maka perintah puasa di bulan Ramadan juga kemudian banyak disinggung di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Salah satu yang masyhur ya yang kita sering dapatkan atau sering kita dengar
ketika ya para ustadz, para dai semuanya mengatakan atau mengambil dalil puasa Ramadan itu dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat 183 itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau berbicara terkait dengan ayat ini, maka kemudian ulama terbagi dua. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah landasan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagian ba'dul ulama, ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah ya landasan untuk berpuasa secara umum. Buat ulama yang mengatakan bahwa ini landasan untuk berpuasa di bulan Ramadan, mereka berlandaskan kepada kalimat kutiba alaikum, ya, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi buat sebagian ulama yang kemudian berpendapat bahwa ini bukan dalil terkait dengan bulan puasa bulan Ramadan, maka ulama itu mengatakan bahwa kalimat Ramadan justru wujud atau hadir atau kelihatan atau jelas disebutkan di dalam Al-Quran itu di dalam surat ayat 185-nya. Maka ulama yang berpandangan kepada pendapat ini yang kedua, mereka mengatakan bahwa ya membaca kalimat perintah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, kemudian mereka mengatakan tidak boleh dipotong sampai 183-nya, tapi harus dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya sampai kemudian ayat 185-nya. Ya. Jadi di dalam ayat 185 dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, sini ya. Jadi syahrul Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalamnya adalah Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai al-furqan. Maka kemudian seorang kaum muslimin, seorang muslim harus menjadikan Al-Qur'an itu ya sebagai huda, sebagai petunjuk, wal bayyinat wal furqan. Tidak fungsi itulah yang kemudian harus ada ketika seseorang diturunkan Al-Qur'an. Ketika seseorang turun Al-Qur'an dan kemudian hidupnya dengan Al-Qur'an, maka harus ada ya bahwa bagaimana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk kita, nizam hayat kita. Bagaimana Al-Qur'an itu sebagai penjelas dan bagaimana Al-Qur'an itu sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara diri kita. Hari ini kaum muslimin harus berbeda dengan umat manusia secara keseluruhan karena adanya Al-Qur'an. Jadi hari ini misalkan kaum muslimin ya dengan adanya Al-Qur'an, makan itu tidak boleh sembarangan. Gitu ya. Makan itu harus jelas yang halal karena Al-Qur'an menjelaskan terkait dengan perkara tersebut. Belum ditambahkan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-halalul bayyin wal haramul bayyin, jelas. Sehingga umat muslim harus kemudian memilih makanan itu yang halal. Untuk perempuan muslimah yang sudah akil balik, Al-Qur'an mewajibkan untuk memakai jilbab. Ya, maka kemudian muslimah yang sudah balik maka harus furqan ada dalam dirinya, yaitu dengan menutup pakaian yang menutup aurat. Ya, disinilah Al-Qur'an fungsinya. Maka kemudian kelanjutan ayatnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa hadir, barang siapa ada, barang siapa kemudian menyaksikan bulan Ramadan, hidup di dalam bulan Ramadan, dan kemudian dia tidak ada udzur syar'i untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka wajib kemudian dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra, dan kembali syahranya itu kembali kepada ayat awal, yaitu syahrul Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan perbedaan ya di dalam masyru'iyah terkait dengan dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Karim beliau mengatakan bahwa dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang beriman,
dan memerintahkan mereka untuk berpuasa, yaitu menahan makan, minum, dan hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena pada puasa itu ada pensucian jiwa dari perbuatan hina dan akhlak buruk, dan dia menyebutnya sebagaimana mewajibkan kepada mereka. Allah taala juga mewajibkan kepada umat-umat sebelum mereka, di mana mereka menjadi contoh bagi orang-orang mukmin, dan hendaklah mereka melaksanakan kewajiban ini lebih sempurna dari apa yang dilakukan oleh orang-orang atau umat-umat terdahulu. Jadi kalimat puasa atau puasa ini tidak hanya umat Rasulullah SAW, ya, tidak hanya umat Rasulullah yang kemudian diwajibkan berpuasa. Umat terdahulu, para nabi, para rasul sebelumnya sama diwajibkan berpuasa. Cuma yang membedakan kalau dalam hadis, misalkan ya, yang membedakan puasa kita dengan puasa dengan umat-umat terdahulu, atau misalkan dengan ahlul kitab, misalkan, ya, perbedaannya adalah sahur. Kalau dalam hadis itu ya, melaksanakan sahur, ya, apa sahur, ya, untuk melaksanakan sahur, karena sahur itu pembeda antara umat Muhammad dengan umat-umat sebelum. Tapi perintah puasanya sama sebagaimana tadi katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan kedua masyru'iyah puasa Ramadan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah hadis. Bagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum ramadan. Ya. Jadi hadis terkait dengan bagaimana ketika Jibril alaihissalam datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat yang lainnya, kemudian Jibril ya menanyakan terkait dengan ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan. Terus kemudian menanyakan kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, dan Jibril kemudian membenarkan apa-apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masyru'iyah ya, yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingin mengulas terkait dengan penyebutan terkait dengan Ramadan. Ya. Jadi Ramadan seringkali para ulama menyebutnya dengan sahrul tarbiyah. Yang pertama. Yang kedua, para ulama sering menyebutnya dengan sahrul ibadah. Dan yang ketiga, seringkali para ulama menyebutnya dengan sahrul jihad. Dan ketiga ini ada di dalam pendapat para ulama. Yang pertama, sahrul tarbiyah. Bagaimana sahrul tarbiyah? Bagaimana puasa ini kemudian mengajarkan umat Islam hari ini dengan pendidikan-pendidikan yang baik, dengan pendidikan-pendidikan yang berorientasi bervisi akhirat. Ya, kalau kemarin ada training di Dewan Dakwah ya, politisi bervisi akhirat. Ya, jadi Dewan Dakwah menyelenggarakan ya terkait dengan politisi, bagaimana politisi yang memiliki visi akhirat. Ya. Nah hari ini bagaimana kita kemudian memiliki pola tarbiyah yang kemudian mempunyai visi akhirat. Dan salah satu pola tarbiyah itu diajarkan dalam bulan Ramadan ini melalui puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, ya, di dalam bulan Ramadan itu kemudian diajarkan pendidikan kejujuran. Tentu pendidikan kejujuran ini mahal, ya. Dan Ramadan mengajarkan kepada umat Islam agar jujur, yang puasa-puasa, yang tidak-tidak, gitu ya. Kita bisa saja ngomong hari ini puasa atau hari ini tidak puasa, namun kita berbicara puasa bisa. Tidak ada yang tahu. Misalnya perempuan yang lagi berhalangan hari ini, kemudian dia mengatakan saya berpuasa, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Maka Ramadan itu mengajarkan kejujuran, ya, kejujuran. Termasuk dalam banyak perkara Ramadan itu mengajarkan kejujuran. Misalkan dalam penetapan waktu Ramadan, ya,
ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menentukan awal Ramadan itu dengan melihat bulan, ya. Jadi sumu auftiru liru'yatihi, ya. Maka kemudian berpuasalah dan berbukalah kalian ketika kalian melihat bulan. Maka di sini juga perlu kejujuran. Orang yang melihat itu perlu kejujuran. Karena dewasa hari ini kelihatannya ada lembaga-lembaga yang kemudian tidak jujur dalam melihat hilal tersebut. Ya, di mana hilal itu sebagai patokan untuk berpuasa. Maka di sini Ramadan itu mengajarkan untuk kejujuran. Yang kedua, pendidikan yang diajarkan Ramadan terkait dengan sahrut tarbiyah. Maka yang kedua adalah pendidikan kesabaran. Bagaimana seorang yang berpuasa kemudian dia sabar menjaga lisannya, sabar menjaga amal perbuatannya, sabar untuk menjaga apa yang dihalalkan oleh Allah, namun pada bulan Ramadan kemudian diharamkan pada siang hari. Jadi makan dan minum boleh enggak kalau dalam bulan yang lain di siang hari? Boleh tentunya. Ya, halal. Ya. Makan minum adalah perbuatan yang halal, boleh, mubah dilakukan seperti itu ya. Terus kemudian jima dengan istri di siang hari boleh atau enggak, Pak? Boleh. Tapi terkait dengan perkara itu kemudian Allah tidak perbolehkan di siang hari dan hanya diperbolehkan di malam hari. Maka seseorang yang berpuasa itu menjaga dari terkait dengan hal-hal yang memang kemudian diperbolehkan, meskipun diperbolehkan, namun pada bulan Ramadan ini dia kemudian dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan yang kedua yang diajarkan pada bulan Ramadan ini adalah pendidikan kesabaran, Pak. Sejauh mana kita mampu bersabar. Bersabar terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bersabar terkait dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal itu perkara yang mubah. Maka hari ini kita harus mempunyai terkait dengan kesabaran, terkait dengan bagaimana apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih harus kita jauhi dengan kesabaran. Ini yang kedua ya. Yang ketiga yang diajarkan oleh bulan Ramadan yaitu syarat tarbiyah, yaitu pendidikan rasa syukur. Seringkali kita merasakan rasa syukur itu ketika kita di bulan Ramadan. Kita hari ini banyak makan, banyak minum, namun tanpa terasa kesadaran bahwa kita tidak banyak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian kita terkait dengan sabar dan syukur ini, dalam sebuah hadis katakan ajab ri'amil mu'min. Sangat mengagumkan keadaan orang beriman itu. Inna amrahu kulluhu khair. Segala urusannya baik. In asabakum syarrun syakara fakana khairan lahu, in asabakum dharra sabara fakana khairan lahu. Jika dia diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan banyak kemudahan, banyaknya harta, banyaknya semuanya, maka dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan untuk dirinya. Dan ketika dirinya diberikan kesusahan, kepayahan, keletihan, maka dia bersabar, dan sabar juga itu baik buat dirinya. Maka Ramadan ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kesabaran kita untuk terus tunduk, taat, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mengajarkan kita rasa syukur, ketika kita berbuka itu terasa nikmat, betul ya. Setelah kita berpuasa seharian kemudian berbuka, nikmat, betul ya. Maka ini kemudian diajarkan untuk bersyukur. Kemudian yang berikutnya, pendidikan yang diajarkan dalam bulan Ramadan ini adalah pendidikan kesetaraan. Bagaimana mendidik untuk setara, yang miskin puasa, yang kaya puasa. Orang yang nggak punya jabatan puasa, yang punya jabatan puasa, gitu ya. Semuanya berpuasa, nggak ada yang lepas selama dia muslim, kemudian balik, dan tidak ada uzur syar'i, maka diwajibkan untuk berpuasa.
Apa ada, misalkan ya, apa ada pejabat di Indonesia ini yang terbebas dari syariat puasa? Nggak ada. Ya. Kalau dia kan syariat itu kan tidak berlaku, ya, tidak berlaku buat orang selain Islam. Jadi kalau mau tidak puasa alasannya, ya orang kafir lah, ya kan? Orang kafir nggak ada kewajibannya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, anak kecil belum balik itu tidak berpuasa. Yang ketiga tidak berakal. Yang ketiga itu gila. Jadi kalau bapak-bapak ya, ibu-ibu mengambil untuk langkah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, berarti satu, kemungkinannya orang kafir. Yang kedua, kemungkinannya anak-anak. Yang ketiga, kemungkinannya orang gila. Ya, seperti itu ya. Jadi puasa ini mengajarkan pendidikan kesetaraan. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan menuntut ilmu. Nah, ini nanti akan saya bahas dalam Ramadan Syahrul Jihad ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan disiplin ya. Bagaimana puasa itu mengajarkan kedisiplinan ya. Sahur sebelum subuh, kemudian subuh melaksanakan puasa, kemudian pada malam harinya tarawih dan yang lainnya. Bagaimana kita dituntut disiplin. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, bahwa puasa itu mengajarkan untuk tunduk dan taat terhadap syariat Allah. Ini yang paling berharga yang harus kita pahami, bahwa puasa itu mengajarkan tunduk dan patuh terhadap syariat Allah. Maka tujuan orang-orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Makna takwa dalam definisi yang lain itu adalah tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh terkait dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini makan dan minum itu perkara yang boleh, tapi ketika Allah perintahkan jangan di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, kita tunduk dan patuh. Hubungan suami istri itu perkara yang mubah, boleh dilakukan, tapi ketika Allah katakan jangan, kalau misalkan dilakukan di siang hari, maka kemudian kita tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na terhadap syariat-syariat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelajaran yang sangat penting dari bulan Ramadan tersebut, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya ingin melanjutkan bahwa Ramadan seringkali disebut sebagai syahrul ibadah wa taqwa. Disebabkan karena bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah wa taqwa. Karena pada bulan ini diperintahkan melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minas siyam, minat tarawih, minat tahajud, minat witir, minat tadarus Al-Quran, wa itikaf, ya, jadi banyak ibadah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Maka tidak salah kalau kemudian dikatakan sebagai syahrul ibadah, bulan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan? Maka salah satu hadis dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika seseorang kemudian berpuasa Ramadan, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salah satu alasannya ketika kita berpuasa melaksanakan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, salah satu alasannya kita ingin segala dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengen Pak dosanya diampuni? Bu, pengen Bu dosanya diampuni? Siapa yang hari ini acungkan tangan yang tidak pernah mempunyai dosa, acungkan tangan. Yang dosanya sedikit, acungkan tangan. Yang dosanya banyak, acungkan tangan. Oh, ini ya, jadi aneh ya. Dosanya banyak tapi pengen masuk surga. Ya. Kalau yang nggak punya dosa masuk surga, itu maksudnya masuk akal. Dosanya sedikit, pengen masuk surga, oh itu masuk akal. Tapi kita itu aneh. Kita itu banyak dosanya tapi pengen masuk surga. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya
melalui Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Ya, salah satu ya kabar gembira yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka kemudian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya. Ramadan dikatakan sahrul ibadah. Dan memang di bulan Ramadan itu banyak ibadah yang kemudian nilainya dikalikan berkali-kali lipat dan kemudian khusus hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Satu ibadah yang biasa dilaksanakan pada bulan lainnya dan biasa dilaksanakan pada bulan Ramadan, sholat jamaah. Tentu Ramadan itu tidak kita tinggalkan. Yang kedua, tilawah Al-Quran, qiraatul Quran, ini ibadah. Dan Ramadan ini biasanya yang saya lihat itu fenomenanya ya, kaum muslimin ini tingkat keimanannya lagi naik gitu ya. Terus kemudian tingkat ketakwaannya naik ya, sehingga otomatis ketika tilawah Quran juga terbawa menjadi naik ya. Yang biasa 1 halaman 2 halaman pada hari biasa bisa jadi pada bulan Ramadan 4 halaman, 6 halaman, dan 1 juz ya. Kemudian bulan ibadah juga karena banyak ibadah yang lainnya seperti salat tarawih, salat tahajud, salat i'tikaf, sedekah, zakat fitrah, dan zakat mal. Insyaallah nanti dijelaskan sama Ustaz Isran ya terkait dengan bagaimana Ramadan mendapatkan Ramadan yang penuh keberkahan dan penuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin membahas terkait dengan Ramadan sahrul jihad, sahrul perjuangan. Nah, ini inti dari pembahasan dari apa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya, pada bapak-bapak, ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah nabawiyah maupun dalam tarikh Islami, kita mencatatkan bahwa setidaknya ada 5 hal yang besar yang kemudian terjadi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah nuzulul Quran, yang kedua adalah perang Badar, yang ketiga perang Khandaq, yang ketiga Fathu Makkah, dan yang kelima adalah perang Ain Jalut ya. Jadi kelima inilah yang kemudian menginspirasi kita. Kelima poin inilah yang kemudian bisa kita ambil rujukan bagaimana para sahabat bersama Rasulullah SAW justru pada bulan Ramadan tidak mengendurkan perjuangannya, tapi justru mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa peristiwa besar yang terjadi pada sirah nabawiyah maupun tarikh al-Islami. Ya. Yang pertama, peristiwa pertama akbar ya, yang kemudian terjadi pada bulan Ramadan adalah yang pertama nuzulul Quran. Tanggal berapa Pak nuzulul Quran? Tanggalnya? Bulannya bulan Ramadan, betul. Namun hari ini yang suka diperingati adalah 17 Ramadan ya. 17 Ramadan nuzulul Quran, meskipun kemudian pendapat para ulama berbeda-beda ya terkait dengan tanggal untuk pertama kali diturunkannya Al-Quran ya. Tapi kita ikut aja lah kebanyakan ya dari biar kita tidak berikhtilaf dengan umat Islam yang lainnya. Nuzulul Quran ya. Kalau kita ambil filosofinya, seringkali umat tidak sadar ketika proses bagaimana Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui metode talaki, bahwa Jibril memberikan wahyu dan hanya kalau dalam ulumul Quran nanti bisa dikoreksi Ustaz Islam. Dalam ulumul Quran itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan frekuensinya hanya didengar oleh Rasulullah SAW. Jibril itu dengan suara lantang dari langit bumi menyampaikan kemudian kepada Muhammad SAW. Tapi herannya kemudian hanya Nabi Muhammad SAW yang hanya mendengar terkait dengan perkataan Jibril. Ya.
Jadi bapak-bapak pernah main walkie-talkie ya, yang apa namanya, HT-HT ya. Nah, itu modelnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan komunikasi dua arah, yang lainnya nggak bisa dengar, gitu ya. Meskipun suaranya diperbesar, yang lainnya nggak bisa dengar, kecuali dua arah tersebut. Dan ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, metode seperti itulah yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Jibril menyampaikan, ya hanya terdengar oleh Rasulullah SAW. Sehingga, ya kemudian Rasulullah SAW kemudian merasa takut dengan perkara ini, maka datanglah kepada istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ya kemudian mengatakan zanziluni, selimut ya. Karena Rasulullah SAW merasa takut, ya terkait dengan hal yang datang kepada dirinya. Namun kemudian ya hal tersebut disampaikan kepada Waraqah bin Nufail, ya seorang pamannya daripada Khadijah, dan dikatakan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW itulah yang datang kepada Musa alaihissalam. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita tahu bahwa Ramadan ini ya bulan diturunkannya Al-Quran, maka secara filosofis Muhammad itu kemudian belajar secara cepat di bulan Ramadan. Diajarkan dengan sumber ilmu yang paling pokok yaitu Al-Quran di bulan Ramadan. Maka secara filosofisnya kalau bulan Ramadan itu dipakai Rasulullah SAW untuk tarabul ilmi, maka seharusnya umat Rasulullah SAW hari ini, kita semuanya umat Rasulullah SAW hari ini berlomba-lomba tarabul ilmi di bulan Ramadan. Harusnya. Kalau kita paham bahwa nuzul Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW belajar terkait dengan sumber daripada ilmu itu di bulan Ramadan, maka hari ini harusnya umat Islam berlomba-lomba untuk talabul ilmi di bulan Ramadan. Cuma kan sekarang agak heran ini, ya di Indonesia ini menjelang Ramadan pengajian ditutup, ya penutupan pengajian. Jadi bukannya semakin banyak di bulan Ramadan, tapi ditutup pengajiannya. Harusnya majelis ilmu tersebut harusnya semakin banyak kita akses. Ya. Harusnya umat Islam semakin banyak menuntut ilmu itu di bulan Ramadan. Hari ini menuntut ilmu itu bisa banyak wasilahnya, bisa banyak caranya. Sehingga hari ini kalau misalkan umat Islam tidak mau belajar itu aneh. Kalau dulu mungkin ya sebelum zaman munculnya guru yang tidak pernah salah, saya Google gitu ya. Sebelum ada guru yang tidak pernah salah, karena saya Google itu nggak pernah salah. Dia mengangkat, kalau dalam fikih kadang mengangkat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu kan kita mau ngambil yang mana gitu ya. Ada semuanya saya Google. Itu ya. Harusnya umat Islam memanfaatkan teknologi tersebut untuk tafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu tersebut. Ya. Maka umat Islam yang saya harus sampaikan hari ini, ya justru hari ini berbeda 180 derajat dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau kita mau ittiba bis-sunnah, ya ittiba bis-sunnah itu bukan hanya perkara masalah ibadah saja, ya bukan perkara masalah ibadah saja. Tapi kalau kita mau ittiba bis-sunnah, bagaimana Rasulullah SAW memperdalam ilmu, ya belajar ilmu, dan kemudian banyak belajar ilmu di bulan Ramadan, maka kita seharusnya umat Islam ittiba bis-sunnah belajar banyak pada bulan Ramadan ini. Ya. Jadi sedikitkan tidur, kegoleran, sare, gitu ya. Harus sedikitkan, banyak belajar seperti itu. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, jamaah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai syahrul jihad, ya bulan perjuangan? Karena di Ramadan kemudian muncul perang Badar Kubra pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Peperangan yang tidak diinginkan kaum muslimin namun terjadi. Awalnya kaum muslimin berencana hanya mengambil harta saja dari kabilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berangkat dari Mekah menuju Syam, ya, untuk berniaga, untuk berjualan, ya. Dan kabar berangkatnya Abu Sufyan itu kemudian terdengar oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin akan membajak, istilahnya, mengambil harta dari orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut. Kenapa? Dulu
waktu di Mekah kita banyak diambil hartanya oleh orang-orang musyrikin. Bahkan ketika kita hijrah ke Madinah, kita ini silakan hijrah, tapi rumah, harta dan yang lainnya tinggalkan di Mekah. Ya, gitu ya. Jadi kaum muslimin berencana mengambil harta yang kemudian mereka anggap itu harta mereka. Ya, dulu ketika kita meninggalkan Mekah banyak harta yang kita tinggalkan. Ya, maka kaum muslimin ya kemudian ya berencana untuk mencegah kabilah dagang Abu Sufyan tersebut untuk mengambil ya dagangan, hasil dagangan dari kabilah Abu Sufyan yang sudah mereka berniaga di Syam. Ya. Qadarullah, Abu Sufyan intelijennya tahu terkait dengan itu. Ya. Sehingga kemudian Abu Sufyan melalui intelijennya itu mencari jalan yang tidak mungkin ditemukan oleh kaum muslimin. Ya, sehingga Abu Sufyan mencari jalan lain pemutar, sehingga Abu Sufyan selamat sampai Mekah dan tidak dihadang oleh kaum muslimin. Tapi Abu Sufyan mengabarkan kepada orang-orang musyrik bahwa saya dan kabilah saya ini mau dicegat oleh orang-orang kaum muslimin. Ya, maka disitulah kemudian orang-orang musyrikin dengan 1000 pasukan datang kepada kaum muslimin. Dan muslimin dengan 313 orang akhirnya terjadi pertempuran atau perang Badar Kubro tersebut. Ya. Satu hikmahnya. Yang pertama, perang Badar Kubro itu hikmahnya bahwa Allah menjaga kaum muslimin agar jangan sampai mengambil harta-harta yang kurang baik. Ya, kan awalnya rencananya untuk mencegah ya, ngerampok istilahnya ya, seperti itu. Tapi justru Allah takdirkan justru berperang, dan ketika berperang kaum muslimin menang melawan orang-orang musyrikin tersebut, maka kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Dan dalam hadis katakan ghanimah itu adalah harta yang paling halal. Gitu ya. Jadi Allah menginginkan tersebut. Ya. Yang kedua, nah disinilah pertempuran antara barisan al-haq dengan barisan al-batil. Pertempuran pertama antara orang-orang beriman dengan orang-orang Quraisy. Dan itu terjadi ikhwan fillah, terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Jadi dalam keadaan berpuasa, kemudian kita ini berperang. Coba kira-kira ya, bapak-bapak, kira-kira hari ini kalau misalkan dalam keadaan puasa lah, jangankan berperang lah, demo, suruh demo aja ya. Kira-kira kuat atau tidak itu? Ya, seperti itu ya. Kita lagi berpuasa nih, terus kemudian ya ada perintah lah ya dari pimpinan gitu ya. Terus kemudian ini ada kemaksiatan, ini ada hal yang melanggar syariat, maka kita ya diperintahkan misalkan untuk demo, kira-kira ya kita menyambutnya atau menolaknya. Nah ini perang, Ivan, perang yang resikonya membunuh atau terbunuh. Maka kalau kita mengambil hikmah dari perang Badar ini, harusnya kaum muslimin malu kalau pada bulan Ramadan banyak duduk, banyak tidur, banyak santai, malu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Hari ini kadang-kadang ini yang ada dalam umat Islam hari ini, seolah-olah perjuangan itu dikendurkan. Ya. Datang bulan Ramadan, yang amal ma'ruf nahi munkar dikendorkan, hilang. Yang dakwah cuti dulu Ramadan, gitu ya. Ini keliru, Ikhwan, keliru. Ya, sangat-sangat keliru. Jadi hari ini bukan untuk menciptakan orang-orang sufi selama 1 bulan saja, bukan. Ya, bukan. Jadi antum itu bukan hanya untuk membaca Quran, soleh secara pribadi saja menjadi orang sufi selama 1 bulan, terus kemudian meninggalkan segala perjuangan, bukan seperti itu. Ya. Harusnya pada bulan Ramadan ini semakin giat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau para sahabat kemudian mereka berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita banyak santai di rumah dengan alasan bulan Ramadan ini bulan untuk beribadah, betul kalau untuk beribadahnya. Bulan untuk memperbaiki diri, betul kalau itu alasannya. Namun kalau alasannya untuk meninggalkan perjuangan, salah besar. Salah besar. Ya.
Maka bulan Ramadan ini yang dakwah harus dakwah, ya. Dan hari ini dakwah itu ketika bulan Ramadan kesempatan itu, ikhwan, kesempatan. Ketika orang yang biasanya nggak pernah ke masjid terus kemudian datang ke masjid, dakwahi, kesempatan. Yang orang biasanya tidak pernah itikaf datang ke itikaf, dakwahi, itu kesempatan. Lalu kenapa kita kemudian mengambil jalan untuk hanya menjadi sore secara pribadi saja? Ya, yang mungkin di hizbah, ya, yang terbiasa amal ma'ruf nahi munkar, ketika Desember datang kita melakukan aksi, misalkan menolak, menyampaikan kepada masyarakat untuk menolak mengucapkan selamat Natal. Ya. Ketika kemarin Februari datang, maka kemudian kita juga melakukan, misalkan orang-orang hizbah atau hizbah melakukan gerakan tolak Valentine Day, bisa seperti itu. Maka hari ini ketika Ramadan datang, hizbah itu nggak cuti, tapi kemudian datangi warung-warung yang hari ini datang atau yang hari ini buka di siang hari, berjualan di siang hari, dakwahi mereka. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi Ramadan itu bukan bulan untuk bercuci, bukan, tapi bulan untuk berjihad, bulan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan seperti itu. Maka hari ini harusnya umat Islam itu secara etos kerja itu harusnya semakin produktif di bulan Ramadan. Secara kinerja itu umat Islam itu harusnya semakin produktif, semakin giat di bulan Ramadan. Tapi itu kan kebanyakan nggak muncul. Ramadan itu rata-rata etos kerja nih. Kalau saya teliti nih, etos kerja itu semuanya drop, semuanya down, etos kerja tersebut di bulan Ramadan itu. Satu-satunya yang kemudian etos kerjanya naik hanya ustadz saja. Ya, ustadz biasa dipanggil seminggu sekali, sekarang sehari bisa 3 kali. Ya, hanya satu saja yang etos kerjanya naik, itu pun karena terkait dengan panggilan. Kalau nggak dipanggil ya nggak produktif juga. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan, ikhwan. Jadi Ramadan itu adalah bulan perjuangan, ya. Jadi hari ini nggak ada cuti bulan Ramadan. Yang dakwah, yang tarbiyah, yang hizbah, semuanya gerak semuanya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian ya berperang di bulan Ramadan, dan juga perang terkait dengan perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu juga ya terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-5 Hijriah, di mana orang-orang kafir musyrikin, orang-orang Quraisy kemudian mereka bersepakat, mereka berseteru, mereka kemudian membangun Al-Ahzab, persekutuan. Ya, ada orang-orang musyrikin, ada Bani Nadir, ada Bani yang lainnya. Ya, mereka berperang melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Satu sisi mereka kemudian berhadapan dengan orang-orang Quraisy, namun di sisi lain di belakang di Madinah mereka dikhianati oleh kaum Bani Nadir. Ya, sehingga kaum muslimin dikempur di depan, di belakang harus berhadapan. Sehingga strategi Salman Al-Farisi ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, maka disitulah dibangun Farid, ya, maka dikatakan sebagai perang Khandaq, sehingga orang-orang kafir musyrikin kemudian tidak bisa masuk ke dalam daerah orang-orang muslimin, sehingga orang muslimin di Madinah hanya berhadapan dengan Bani Nadir saja, yang orang Yahudi yang kemudian berkhianat kepada umat Islam. Nah, kemudian ikhwan, ya, yang berikutnya adalah penaklukan Mekah atau Fathu Mekah. Itu terjadi juga pada bulan Ramadan, ya, tahun ke-8 Hijriah, awalnya tahun ke-6 Hijriah. Namun kemudian terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah yang awalnya diawali dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana awal Rasulullah SAW hendak bepergian, hendak masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Ya, diajak 1.400 kaum muslimin tanpa persenjataan. Beliau berangkat umrah ke Mekah. Namun ketika sampai Hudaybiyah, kemudian dicegat oleh orang kafir Quraisy dan tidak diperbolehkan untuk masuk Mekah sampai adanya tahun depan. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah itu yang dianggap merugikan kaum muslimin. Kenapa? Yang pertama, ya,
ketika Rasulullah SAW mengawali perjanjian Hudaybiyah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang Quraisy keberatan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dan dia lebih menyarankan kepada Rasulullah SAW untuk dengan perkataan Bismika Allahumma. Rasulullah menyetujui, meskipun itu dianggap merugikan kaum muslimin. Yang kedua, perkataan Muhammad Rasulullah SAW, ya, setelah memulai dengan Bismillah diganti dengan Bismika Allahumma. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dari Muhammad Abdullah, ya, dan Rasul, maka diganti juga oleh orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy merasa keberatan. Kalau kami yakini bahwa engkau adalah Rasulullah, tentu kami beriman kepadamu. Maka Muhammad Rasulullah SAW diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Dan dalam perjanjian disebutkan perjanjian yang membuat para sahabat marah, ya, perjanjian yang membuat para sahabat, ya, nyaris kehilangan kepercayaan terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada, jikalau orang Mekah, orang di Mekah, orang-orang musyrikin masuk ke Madinah dan masuk ke dalam Islam, maka harus dikembalikan kepada Mekah, harus dikembalikan Mekah. Sedangkan orang-orang Madinah yang sudah Islam, jika dia masuk Mekah, maka harus atau tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Perjanjian yang sangat merugikan. Kalau kita ambil dengan logika, kalau kita ambil dengan pikiran kita, ini merugikan, sangat-sangat merugikan. Bagaimana mungkin, ya, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kemudian dia sudah bersahadat di Madinah, tapi harus dikembalikan, ya, ke Mekah. Dan kemudian orang-orang yang sudah Islam, kalau ke Mekah tidak dikembalikan ke Madinah. Pada waktu itu para sahabat tidak memahami terkait dengan ibrah, pelajaran daripada perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ya, maka ibrah itu baru ketemu ketika Fathu Mekah, ketika terjadi penaklukan Mekah tersebut. Memang provokasinya perjanjian ini 10 tahun, namun kemudian orang-orang musyrikin Mekah itu, ya, kemudian mengingkari perjanjian. Dan salah satu yang menyebabkan Rasulullah SAW bergerak untuk menaklukkan Mekah itu adalah tindakan, ya, Bani Bakar, yang kemudian dia meminta tolong kepada orang-orang musyrikin untuk membunuh orang-orang Huzaifah yang memang sudah berhubungan baik dengan Rasulullah SAW, berhubungan baik dengan dan terikat perjanjian dengan umat Islam. Dan terbunuhlah dari Bani Huzaifah itu 20 orang, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian sekitar 10.000 para sahabat, kemudian mereka berangkat ke Mekah untuk berperang, ya, dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Namun qadarallahnya, ya, ternyata Mekah itu sudah lemah. Lemahnya itu kenapa? Karena, lihat, ya, yang awalnya merupakan dianggap perjanjian yang merugikan, ya, kemudian ternyata justru yang menguntungkan umat Islam. Awalnya orang-orang yang sudah Muslim ke Madinah bersahadat, mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Itu pada awal perjanjian Hudaybiyah itu dianggap merugikan. Tapi karena semakin banyak orang Muslim ke Madinah masuk, kemudian balik lagi ke Mekah, maka komunitas Muslim itu semakin banyak di Mekah, yang merupakan basis orang-orang Quraisy. Ya. Jadi akhirnya Mekah itu ditaklukkan tanpa peperangan. Maka hari ini coba lihat, ya, salah satu penyebaran agama-agama di Eropa, ya, salah satu penyebaran agama-agama Eropa yang saya analisa berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang di Eropa hari ini kira-kira masuk Islam itu dari mana? Dari orang-orang keturunan, ya, dari Tunisia, dari Maroko, ya. Kenapa di Perancis ada yang namanya Zinedine Zidane, itu kan? Kenapa di Perancis sampai ada kemudian seorang Muslim yang namanya Zinedine Zidane? Ya, itu karena mereka orang-orang yang Muslim pada awalnya, kemudian mereka berkumpul di negara-negara lain, membesar dengan komunitas, dan akhirnya hari ini penyebaran di Eropa merupakan penyebaran Islam yang paling progres dari perkembangan dari tahun ke tahun. Ya, itu kan belajar daripada apa yang terjadi pada Fathu Mekah dari perjanjian Hudaybiyah. Ya.
Maka ikhwan semuanya hari ini, ya, kalau Rasulullah SAW pada bulan Ramadan kemudian beliau menaklukkan Mekah, maka hari ini harusnya umat Islam di Indonesia yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia harusnya fathu Indonesia. Harusnya, ya, harusnya kemudian menaklukkan Indonesia dan menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, harusnya. Kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW mereka berhasil menaklukkan Mekah, harusnya umat Indonesia hari ini, umat Islam di Indonesia hari ini harusnya berani untuk fathu Indonesia, menaklukkan Indonesia, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada kata untuk diam, ikhwan. Tidak ada kata untuk istirahat pada bulan Ramadan. Tidak ada kata untuk santai-santai di bulan Ramadan. Karena Ramadan memberikan makna bahwa Ramadan itu adalah perjuangan untuk kita semua. Ya, hari ini, ya, dulu pernah ada, ya, pada bulan Ramadan juga. Dulu pernah ada pada bulan Ramadan juga, ya. Di Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa itu tanggal apa, Pak? 17 Agustus 45. 17 Agustus tahun 45, gitu ya. Apa itu? Hari kemerdekaan. Kita tahunya bahwa itu hari kemerdekaan Indonesia. Namun kita tidak tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Kemerdekaan Ramadan itu terjadi, kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang kalau dalam riwayat beberapa sejarah itu, ya, misalkan Bung Hatta itu, ya, dia kemudian, ya, sahur itu dengan makan, ya, dengan makan roti, telur, dan kemudian sarden kalau dalam riwayat, ya, buku sejarah Indonesia itu. Jadi Bung Hatta itu sebelum memproklamasikan Indonesia itu kemudian dia melakukan sahur. Dan teks proklamasi Indonesia itu yang ditulis oleh Ahmad Sayuti tersebut kemudian ditulis di saat waktu sahur. Jadi kalau kemudian ditanya, ya, kita ini sebagai umat Islam jangan ngomong banyaklah terkait dengan Indonesia. Indonesia kan negeri kita bersama. Tidak. Ya. Indonesia itu secara historis sangat lekat, sangat erat dengan umat Islam. Jadi kalau umat Islam hari ini menuntut untuk syariat Islam ditegakkan di Indonesia, sesuatu yang hal yang wajar, ya kan? Sesuatu yang hal yang wajar, karena memang negeri ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dan kemudian perjuangan daripada ulama, alim, kiai, santri yang kemudian mereka berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi saya tanya, Indonesia merdeka pada tanggal berapa, Pak? 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan, gitu ya. Jangan dibalik, ya, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan. Jangan, tapi harus 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 1945 bertepatan. Jadi Indonesia merdeka itu 17 kalau dalam Masehinya, ya, 17 Agustus 1945 baru namanya Indonesia. Lalu, ya, kalau saya tanya yang dijajah Belanda 3 abad setengah itu negeri mana? Ya kan? Sebelum kemerdekaan itu kan dijajah, konon katanya, ya, 3 abad setengah oleh Belanda, 3 tahun setengah oleh Jepang. Lalu saya tanyakan, kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, lalu siapa yang dijajah Belanda pada waktu itu? Tahu? Oh, Indonesia, orang Indonesia baru berdiri. Tahu? Jadi siapa yang dijajah oleh Belanda pada waktu itu 3,5 abad yang lalu? Siapa?
Nah, ini yang tidak diketahui oleh umat Indonesia. Jadi pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, pasca runtuhnya kerajaan Singosari yang merupakan pusat agama Buddha dan Hindu di Indonesia, kemudian muncullah negara atau kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam, dan itu bertahan sampai datangnya Portugis, sampai datangnya Belanda. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang dijajah Belanda, maka jawabannya yang dijajah Belanda itu adalah Kesultanan Islam seluruhnya. Silakan baca-baca buku sejarah. Dari Samudra Pasai ya sampai kemudian Raja Ampat. Raja Ampat tahu Pak? Pulau yang paling indah ya di Jayapura, di Irian Jaya, Raja Ampat. Kenapa namanya sampai Raja Ampat? Karena itu merupakan kesultanan kecil perluasan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, jadi kalau ada lagu ya dari Sabang sampai itu lagu yang kemudian tidak menghilangkan sejarah Islam. Harusnya dari Samudra Pasai sampai Pak, gitu ya. Itulah Indonesia. Karena memang dari baratnya Samudra Pasai di Kepulauan Aceh ya, di Sumatera bagian ujung, dan ujungnya itu adalah Pak. Ya, Pak itu adalah di wilayah Irian Jaya. Jadi semuanya itu kesultanan semuanya. Ya. Semuanya, dan itu yang dijajah oleh Belanda. Jadi Indonesia itu baru berdiri 17 Agustus 1945, baru mengklaim bahwa ini adalah negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka itu kerajaan Kesultanan Islam. Maka coba lihat dalam sejarah siapa yang kemudian melawan Belanda itu. Ya. Di Sumatera misalkan ada Teku Umar, di Jawa ada di Ponorogo ya, dan yang lain ya. Itu. Jadi semuanya berjuang untuk diilah kalimatullah, baik zaman Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ya, sampai kekinian atau sampai waki di Indonesia, mereka berjuang untuk Islam di bulan Ramadan ini. Maka yang ingin saya sampaikan saya ingin sampaikan pada saudara-saudara semuanya, bulan Ramadan itu bukan untuk bulan istirahat ya. Bulan Ramadan ini bukan bulan untuk menjadi soleh secara pribadi. Bulan Ramadan ini bukan bulan untuk menjadi sufi secara pribadi-pribadi. Tapi bulan Ramadan ini bagaimana kita membenahi diri kita untuk menjadi semakin soleh, semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bulan Ramadan juga bulan untuk kemudian kita meningkatkan iqamatul din kita dan meningkatkan perjuangan kita lillah kalimatullah. Baik, itu kiranya yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini.